Shalom, Bapak Ibu. Saya berharap saudara ada dalam keadaan baik-baik saja, sehat, dan juga sejahtera. Jadi mari, kali ini saya mau berbagi tentang persoalan ini, what if? Bagaimana jika? Bagaimana kalau? Kenapa persoalan ini penting? Sebab begini, Bapak Ibu. Banyak orang mau ikut Yesus, tapi banyak orang tidak siap dengan realita yang akan kita hadapi dalam prosesi mengiring Yesus. Atau yang kedua, banyak orang sudah ikut Yesus, tetapi banyak orang juga nggak siap berhadapan dengan realita yang harus kita jalani dalam proses mengiring Yesus. Ada banyak pertanyaan what if yang orang ajukan, entah itu kepada orang lain atau juga kepada diri sendiri atau juga bahkan kepada Tuhan. Nah, saya kasih contoh kepada Bapak dan Ibu, pertanyaan-pertanyaan what if, bagaimana jika atau bagaimana kalau. Yang pertama, Bapak Ibu, what if Tuhan tidak menolong? Bagaimana kalau Tuhan nggak menolong? Saya sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh, saya sudah terlibat pelayanan, lalu saya berhadapan dengan realita yang berat, butuh pertolongan dari Tuhan, sudah minta tolong berkali-kali dari Tuhan, dan ternyata bagaimana kalau Tuhan gak menolong? Yang kedua, what if Tuhan diam saja? Bagaimana kalau kita telah berseru berkali-kali kepada Tuhan, dan ternyata ini yang kita temukan? Bagaimana kalau Tuhan cuma diam aja? Begitu. Nggak ada respon, nggak ada kata-kata. What if? Berikutnya, bagaimana jika doa saya nggak dijawab? Kan Tuhan suruh berdoa, Tuhan suruh minta. Bagaimana kalau doa saya nggak dijawab? Lalu berikutnya, what if? Bagaimana jika proses yang harus saya hadapi dalam hidup itu berat? Karena sejatinya semua orang maunya hadapi prosesi, tapi jangan berat-berat. Nah, persoalannya adalah begini, bagaimana jika proses yang kita hadapi berat? Berikutnya, what if sampai akhir harapan saya ternyata nggak terwujud? Kayak contoh, saya berharap sembuh, tapi ternyata tidak sembuh, malah berpulang kepada Tuhan, atau malah meninggal. Waktu saya berdoa kepada orang, semua orang berharap sembuh, tapi ternyata meninggal. Nah, itu bagaimana gitu? Bagaimana jika itu yang terjadi? Berikutnya, bagaimana jika ternyata waktu orang bilang, kamu kuat, kamu bisa, kamu akan bisa selesaikan ini proses. Pertanyaannya, what if? Bagaimana jika ternyata saya nggak kuat? Lalu berikutnya, orang bilang, kamu pasti punya kemampuan mengakhiri pertandingan ini, atau kamu pasti punya kemampuan untuk menyelesaikan proses ini. Nah, pertanyaannya adalah, what if? Bagaimana jika ternyata di tengah jalan saya menyerah? Begini, Bapak Ibu, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan benar, maka dibutuhkan juga persepsi yang benar. Sebab ternyata ketika kita membangun persepsi yang salah, maka jawaban yang akan kita berikan kepada pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu akan merupakan jawaban-jawaban yang membawa kita kepada give up, membawa kita kepada realita pesimis, membawa kita kepada keputusan untuk meninggalkan Tuhan saja lebih baik, begitu. Nah, mari sekarang kita lihat dulu apa pengertian dari kata persepsi. Sebab persepsi itu penting, Bapak Ibu. Persepsi sebenarnya berasal dari kata Latin. Kata Latin menyebutnya dengan istilah ini, Bapak Ibu. Perceptio atau perceptio, dan yang kedua atau berikutnya adalah percipio atau persipio, gitu. Nah, apakah persepsi? Persepsi itu yang pertama ya, adalah tindakan menyusun. Nah, ini penting. Kayak puzzle. Kita biasanya kalau main puzzle, itu kita harus susun dulu kan, supaya pada akhirnya ketika semua susunan terangkai, kita bisa lihat gambar besar. Kalau semua susunan terangkai, kita bisa menemukan benang merahnya. Jadi apakah persepsi? Persepsi adalah tindakan menyusun. Lalu tindakan mengenali, yang tadi saya sudah bilang. Kalau puzzle itu disusun dengan benar, kita akan kenali gambar besar. Kita akan kenali benang merahnya.
Nah, apakah persepsi? Persepsi kemudian setelah saudara dan saya menyusun, lalu kemudian kita mengenali, maka yang terjadi adalah kita dapat melakukan tindakan menafsir informasi yang ditemukan oleh panca indera kita. Kalau misalnya berkaitan dengan puzzle, maka panca indera yang akan bermain sangat kuat adalah mata. Jadi persepsi adalah bagaimana kita, contoh ya, bagaimana kita menyusun puzzle, lalu kemudian kita mengenali gambar besarnya, lalu kemudian kita menafsirkan informasi yang disampaikan oleh matanya kita kepada pemikirannya kita, sehingga saudara dan saya akan memiliki gambaran dan pemahaman tentang apa yang terjadi di sekeliling kita, apa yang terjadi pada kita, atau apa yang ada pada lingkungan kita. Ulang ya, persepsi adalah tindakan menyusun, lalu mengenali, lalu menafsirkan informasi, supaya pada akhirnya itu bisa memberikan informasi itu, bisa memberikan gambaran kepada saudara dan saya menyebutnya dengan istilah, bisa memberikan gambar besar kepada saudara dan saya, sehingga kita ini bisa paham tentang lingkungannya kita, atau kita ini bisa paham sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tadi saya sudah bilang, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan what if, harus dibangun persepsi yang benar. Kalau saudara dan saya mampu menyusun puzzle, mengenali gambaran besar, kemudian mampu menafsirkan informasi dengan benar, maka kita akan punya gambaran yang benar, lalu kita juga akan memiliki pemahaman yang benar. Makanya, Bapak Ibu, sinonim dari kata persepsi itu adalah kata ini, pengenalan, lalu pengertian, lalu pemahaman. Dengan kata lain, kalau orang punya persepsi benar, berarti kan begini, dia kenal realita yang sebenarnya gitu, yang benar gitu. Lalu dia paham kebenarannya, dia mengerti kebenarannya. Nah, menariknya kata persepsi itu berkaitan erat dengan dua kata ini, sebuah proses. Artinya kan begini, untuk bisa tiba kepada pengertian, kepada pengenalan, kepada pemahaman, saudara dan saya membutuhkan proses supaya pada akhirnya kita ini bisa menyusun puzzle yang ada, mengenali beritanya, kemudian menangkap informasi yang disampaikan kepada kita, berhasil menafsirkan informasi yang disampaikan kepada kita, supaya saudara dan saya memahami gambar besar yang tadi saya sudah bilang, lalu kemudian kita memahami betul apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam kehidupan kita. Begini, Bapak Ibu, persepsi salah atau sinonimnya, pemahaman salah atau sinonim yang lain, pengertian salah atau sinonim yang lain, pengenalan akan realita salah, maka yang akan terjadi adalah reaksi salah. Tapi kalau persepsi benar, pemahaman kita benar, yang terjadi adalah respon yang kita tampilkan waktu kita menghadapi hal-hal yang tadi saya sudah sebut kepada saudara di awal, respon yang akan muncul di dalam kita itu pasti respon benar. Amin. Makanya mengapa sangat penting bagi saudara dan saya untuk mencermati persepsi yang terbangun di dalam diri kita, supaya pada akhirnya saudara dan saya bisa menjawab dengan benar pada waktu ada tuh pemikiran-pemikiran atau ada tuh pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pemikiran kita berkaitan dengan dua kata itu tadi tuh, what if. Nah, mari saya undang Bapak dan Ibu untuk buka dengan saya dalam Daniel pasal 3. Saya pribadi menyarankan Bapak dan Ibu untuk membaca Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30, supaya pada akhirnya kita bisa melihat susunan ceritanya satu step ke step berikutnya. Sebab karena ayat yang harus kita baca banyak, 1-30, tentu saja saya tidak akan baca semuanya. Saya hanya akan mengambil beberapa ayat saja untuk menjelaskan maksud kepada saudara. Jadi mari, Daniel pasal 3, saya baca dulu Bapak Ibu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayat ke-7, baru kemudian saya lompat-lompat ya Bapak Ibu. Baik.
Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta. Satu hasta tuh kira-kira 45 cm. Jadi kalau Alkitab bilang 60 hasta, itu saudara kalikan saja, kira-kira tingginya itu 27 meter. Itu. Lalu lebarnya 6 hasta. Jadi kira-kira lebarnya itu 2,7 meter. Yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Jadi saudara bisa bayangkan ya, patung tinggi 27 meter Pak Ibu, itu tinggi banget itu. Jadi kemanapun kita pergi, kita pasti gampang banget tuh ngeliat itu patung. Sudah ayat 2. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja and so untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. 4. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sudah, sampai di situ saja. Lalu sekarang kita lompat ke ayat 8. Ayat 7 saya pikir kita skip aja, kita langsung pindah ke ayat 8. Nah, pada waktu itu juga, tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. 12, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel. Ini orang-orang Kasdim lagi ngomong sama raja tuh. Lalu ayat 12 mereka bilang, saya ulang ya. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadra, Mesa, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka, garis bawahi, tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. 13. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadra, Mesa, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadra, Mesa, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala and so, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan, garis bawahi, dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadra, Mesa, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi 18, tetapi seandainya tidak, dalam Alkitab bahasa Inggris, Alkitab bilang, but if not. Tetapi seandainya tidak. Jadi kalau dikaitkan dengan pertanyaan what if, nah Sadra, Mesa, dan Abednego lagi bilang gini, ya if, kalau enggak gitu, seandainya tidak, karena orang berharap,
Orang berpikir begini, kalau saya nyembah, bagaimana kalau saya menyembah? Bagaimana kalau saya tidak menyembah? Tetapi lihat, Sadrah, Mesah, dan Abednego bilang begini, Tuhan yang kami sembah itu akan menyelamatkan kami. Betul? Ayat 17 bilang kan akan melepaskan kami. Tuhan yang kami puja akan melepaskan kami. Tetapi jika tidak, but if not, seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudara harus ingat, posisi Sadrah, Mesah, dan Abednego bukan orang sembarangan, gitu. Bukan orang yang biasa aja, enggak. Alkitab bilang mereka adalah leader, punya kursi kepemimpinan yang dipercayakan oleh raja, orang-orang hebat pada masa itu. Jadi yang mereka pertaruhkan itu banyak, Bapak Ibu. Jabatan, nama baik, kepemilikan, kenyamanan, itu semua tuh dalam satu rangkaian tuh. Mereka diperhadapkan pada sebuah proses yang berat. Memuja Tuhan, tapi diperhadapkan pada proses yang berat. Nah, statement yang mereka bilang kepada raja adalah, Tuhan akan melepaskan, Tuhan yang kami puja. Nah, kata puja pada ayat 17, Bapak Ibu, kalau bahasa Inggrisnya bilang serve, Tuhan yang kami layani. Nah, kata puja di situ, kata yang dipakai adalah kata pelah. Pelah itu artinya adalah begini, Tuhan yang kami layani, Inggris bilang Tuhan yang kami serve. Kemudian kata puja, arti yang berikutnya adalah Tuhan yang kami sembah. Arti berikutnya adalah Tuhan yang kami hormati. Jadi persepsi yang telah terbangun di dalam Sadrah, Mesah, dan Abednego adalah bahwa begini, Tuhan itu adalah pribadi yang kepada Dia kami mengabdi, kami layani. Posisi Dia di atas, posisi kami di bawah. Dia Tuhan, kami hamba. Berikutnya, Tuhan adalah pribadi yang kami sembah, jelas. Berikutnya, Tuhan adalah pribadi yang kami hormati. Pada titik ini nih, coba saudara lihat. Mereka layani Tuhan, memposisikan diri sebagai hamba, makanya mereka bisa menyembah Tuhan. Lalu berikutnya ini yang Alkitab bilang, mereka itu menghormati Tuhan. Makanya coba saudara perhatikan, kalimat yang mereka ucapkan adalah, Tuhan akan melepaskan kami. Tapi kalau toh, apabila, jika Tuhan nggak melepaskan kami pun, kami tidak mungkin tuh akan melayani dewanya Tuhan, akan menyembah dewanya Tuhan, atau bahkan akan menghormati dewanya Tuhan. Persepsi itu telah terbangun itu dengan kuat di dalam diri mereka, sehingga pada akhirnya ini yang terjadi. Bagaimana kalau kami nggak menyembah dewanya Tuhan, gitu. Yang akan terjadi adalah kami akan dibakar hidup-hidup di dalam perapian, jelas. Tapi yang terjadi ini yang mereka bilang, kalau toh Tuhan nggak menolong pun, it doesn't matter. Kalau toh Tuhan nggak melepaskan kami, nggak masalah juga. Sebab yang telah terbangun di dalam kami adalah, kami ini hamba, kami menyembah Tuhan, kami menghormati Tuhan. Artinya, mereka tahu bahwa Tuhan berdaulat. Mereka bisa berharap, mereka bisa memiliki keinginan, mereka bisa punya pengharapan, tetapi ini yang mereka pahami dari awal. Somehow Tuhan itu berdaulat, posisinya di atas, Dia layak dihormati dengan seluruh keputusan yang Dia putuskan untuk laksanakan dalam kehidupan Sadrah, Mesah, dan Abednego. Nah, ini kan persepsi yang telah terbangun di dalam mereka. Makanya mereka berani betul, Bapak Ibu, hadapi proses berat. Sekalipun begini, kalau Tuhan tidak tolong, bagaimana jika Tuhan nggak tolong? Nggak apa-apa juga. Bagaimana jika Tuhan nggak melepaskan? Nggak apa-apa juga. Kita nggak akan ambil jalan pintas. Kita nggak akan memilih untuk menggadaikan realita kebenaran yang telah kita pahami. Kita nggak akan memilih untuk begini, mengorbankan keyakinan yang telah terbangun dalam diri. Nggak ada tuh begini.
Kalau Tuhan nggak tolong, ya sudah, lebih baik kita sembah aja dewa Tuhan. Nggak ada itu pemikiran Bapak Ibu. Karena itu yang tadi saya bilang, persepsi yang benar telah terbangun di dalam mereka. Sehingga pada akhirnya permainan what if pun telah terjawab. Bisa berhasil mereka jawab bahwa kalau Tuhan nggak melepaskan pun, it doesn't matter. Cukup jelas ini Bapak Ibu. Coba, saudara perhatikan ini dengan baik ya. Seandainya hari itu, Sadra, Mesah, dan Abednego menolak menjalani proses berat, perapian yang menyala-nyala, yang kemudian Alkitab bilang dipanaskan sampai 7 kali lebih panas dari yang standar perapian itu sendiri. Seandainya mereka memutuskan untuk begini, menyembah dewa raja, dewanya raja, yang raja sudah bangun itu, supaya pada akhirnya mereka tidak masuk ke dalam perapian yang dipanaskan 7 kali. Begini Bapak Ibu, nggak ada ceritanya. Coba, saudara bisa lihat dengan saya di ayat 24. Nggak ada ceritanya Bapak Ibu, ayat 24 itu nggak ada ceritanya. Jadi makanya sekarang begini, sebelum saya baca ayat 24, daripada mengajukan pertanyaan, bagaimana jika Tuhan nggak tolong? Bagaimana jika harapan saya ternyata nggak terwujud menjadi kenyataan? Bagaimana jika proses yang saya hadapi berat? Bagaimana jika saya telah berseru-seru dan Tuhan diam aja? Gitu. Begini, kalau saudara dan saya nggak membangun persepsi benar dalam diri kita, lalu kita nggak berani hadapi proses yang memang saudara dan saya harus hadapi dalam kehidupan, tidak akan pernah terjadi. Contoh ayat 24. Coba. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. 25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadra, Mesah, dan Abednego. Coba garis bawahi. Hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadra, Mesah, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa, garis bawahi, tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, garis bawahi, terpujilah Allahnya Sadra, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah, garis bawahi, menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadra, Mesah, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadra, Mesah, dan Abednego di wilayah Babel. Bapak Ibu, seandainya kita mengajukan pertanyaan, what if? Bagaimana kalau Tuhan diam aja?
saya berseru dan bagaimana kalau Tuhan diam aja? Lalu, kita akhirnya menjawab pertanyaan ini. Ya kalau Tuhan diam aja, untuk apa saya berseru? Kalau Tuhan diam aja, untuk apa saya datang pada Tuhan? Kalau Tuhan diam aja, untuk apa saya percaya kepada Tuhan? Tahukah saudara, bahwa kisah-kisah mulia berikutnya tidak akan terjadi kalau saudara dan saya menyerah hanya gara-gara persepsi yang terbangun di dalam diri kita adalah persepsi yang tidak saya bisa bilang yang tidak berdasar kepada kebenaran, adalah persepsi yang akan menimbulkan reaksi salah, sehingga pada akhirnya kita tidak akan bertemu dengan cerita-cerita mulia, cerita-cerita hebat di balik peristiwa, di balik realita, di balik proses yang harus kita hadapi. Bapak Ibu, coba perhatikan. Nebukadnezar akhirnya mengeluarkan kalimat, "Terpujilah Allahnya Sadra, Mesa, dan Abednego." Nebukadnezar akhirnya berkata bahwa kalau ada orang yang menghina Allahnya Sadra, Mesa, dan Abednego, itu orang harus dipenggal-penggal dan rumahnya harus dirobohkan menjadi timbunan puing. Sebab ini yang Nebukadnezar bilang, nggak ada yang bisa melepaskan dengan cara yang demikian selain Allahnya Sadra, Mesa, dan Abednego. Lalu ayat 30, Raja menganugerahkan atau memberikan kedudukan tinggi kepada Sadra, Mesa, dan Abednego. Artinya begini, kalau toh Bapak dan Ibu mengajukan pertanyaan, kita mengajukan pertanyaan, what if? Bagaimana kalau Tuhan diam aja? Bagaimana kalau Tuhan nggak tolong saya? Bagaimana kalau pengharapan saya nggak terwujud menjadi kenyataan? Orang yang saya cinta sakit, saya berharap orang yang saya cinta sembuh, tapi ternyata sembuhnya itu sembuh sampai kepada kekekalan gitu. Sembuhnya terjadi waktu dia bertemu dengan kekekalan, berpulang kepada Tuhan. Bagaimana jika proses saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, tapi ternyata prosesnya kok berat banget gitu. Secara dulu waktu nggak ikut Tuhan sungguh-sungguh, prosesnya nggak seberat ini deh. Prosesnya gampang aja, ringan aja. Saya bisa pass dengan sangat mudah gitu, melampauinya dengan sangat mudah. Bagaimana kalau saya mau sungguh-sungguh dan ternyata prosesnya berat? Bagaimana kalau saya nggak kuat? Bagaimana kalau saya menyerah? Begini, bangunlah persepsi yang benar, sehingga jawaban yang saudara dan saya bisa berikan kepada pertanyaan what if-nya kita adalah begini. Kalau toh Tuhan diam saja, ya sudah, saya akan tetap mempercayai Dia. Saya akan tetap menyembah Dia. Saya akan tetap melayani Dia. Saya akan tetap menghormati Dia punya kedaulatan, menghormati Dia punya keputusan, menghormati Dia punya pertimbangan. So, waktu saudara dan saya punya persepsi benar, jawaban kita pasti benar. Yang akan terjadi adalah responnya kita adalah begini, ya sudah, mari hadapi. Kalau memang ini adalah proses yang harus saya jalani, mari saya akan menjalaninya. Karena saya tahu bahwa Tuhan itu terhormat. Tuhan itu tidak pernah berpikir jahat berkaitan dengan saya punya hidup. Tuhan tidak pernah salah rancang. Kalau Tuhan berdiri dengan saya, maka saya akan bisa pass bagian ini. Bagaimana kalau dalam menjalani proses Tuhan diam saja? Jalani aja prosesnya. Bagaimana kalau jalani proses dan ternyata pertolongan tidak kunjung datang? Ya sudah, jalani aja. Sebab kita tahu bahwa Tuhan pasti tidak salah dalam sikap diam. Tuhan pasti tidak salah waktu Dia memutuskan untuk begini, menahan pertolongan pada waktu kita butuh pertolongan. Tuhan pasti punya pertimbangan yang jauh lebih hebat dibanding dengan pertimbangannya kita. Tapi pahamilah, waktu saudara tetap dan saya tetap memutuskan dalam proses berat sekalipun, dalam realita berat sekalipun, kita tetap memutuskan untuk melayani Tuhan, menyembah Tuhan, menghormati Tuhan dalam kedaulatannya. Ingat baik, ingat baik. Di balik peristiwa berat, di balik proses berat, yang kita bisa menyelesaikannya, selalu tersimpan
cerita hebat di belakang. Untuk kita ceritakan, selalu tersimpan kisah mulia di belakang untuk kita bagikan kepada orang lain. Seperti kisah Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Jadi kan sekarang begini, bagaimana jika Tuhan tidak menolong? Buat saya, nggak apa-apa juga. Saya akan tetap mengasihi dia. Saya akan tetap menghormati dia dalam kedaulatan. Saya tidak mungkin akan menyimpang dari dia punya jalan. Saya tidak mungkin akan menista Tuhan punya nama. Saya tidak mungkin akan meninggalkan Tuhan. Sebab begini, selalu ada kemuliaan di balik salib yang harus kita pikul. Amin, Bapak Ibu. Nah, apakah ini bisa terjadi dengan mudah? Enggak, Bapak Ibu. Makanya tadi dari awal saya sudah bilang, persepsi itu berkaitan dengan suatu proses. Saudara dan saya dalam keseharian kita harus membangun landasan pemahaman benar tentang siapa Tuhan. Kita harus membangun landasan pengertian benar tentang siapa Tuhan. Kita harus membangun, lebih tepatnya, persepsi yang benar tentang siapa Tuhan. Supaya pada akhirnya, ketika saudara dan saya berhadapan dengan kisah berat, kita akan menghadapinya begini ya Bapak Ibu, sambil menangis, sambil ada pada posisi dada sesak, jantung terpukul dengan kencang, gentar, tapi ini yang kita tahu, bahwa everything gonna be fine. Segala sesuatu akan baik-baik saja. Sebab yang paling inti adalah, dalam proses berat, saya tahu Tuhan menyertai saya tahu Tuhan tidak pernah salah rancang, saya tahu ada kemuliaan di balik salib. Nah, persepsi benar inilah yang akan membuat saudara dan saya, mari saya ulang, akan berani bilang begini, bagaimana kalau Tuhan nggak tolong? Nggak apa-apa. Bagaimana kalau Tuhan diam saja? Nggak apa-apa. Bagaimana kalau doa saya nggak dijawab? Nggak apa-apa. Bagaimana kalau harapan saya, harapan untuk sembuh, ternyata nggak sembuh-sembuh, ternyata mati, meninggal gitu? Ya nggak apa-apa. Bagaimana jika segala sesuatu tampak hitam di depan? Ya nggak apa-apa. Bagaimana kalau pintu tertutup? Nggak apa-apa. Bagaimana kalau jendela juga ketutup? Nggak apa-apa. Bagaimana kalau nggak ada jalan baru? Nggak apa-apa. Sebab ini yang kita tahu. Tuhan tidak pernah salah rancang. Tuhan tidak pernah bermaksud jahat buat kita. Tuhan tidak pernah gagal dalam tindakannya. Di balik salib, ada kemuliaan, jadi mari kita hadapi persepsi benar. Amin. Coba, contoh yang lain. Markus pasal 14, saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk membaca ayat 32 sampai dengan ayat 42. Markus pasal 14, ayat 32 sampai 42. Judul perikopnya di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Lihat ya, ayat 33. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Titik. Kalimat berikutnya, garis bawahi. Ia, Yesus, as a human being, sebagai manusia biasa, seperti saudara dan saya. Dia manusia waktu dia ada di bumi, 100%, tapi ingat, dia juga Tuhan 100% waktu dia ada di bumi. Dalam realita kemanusiaannya, Alkitab bilang begini, Yesus, 1, sangat takut. 2, sangat gentar. 34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Kalimat berikutnya, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Saudara rangkai realita ini. Sangat takut, sangat gentar, sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Bayangkan, yang dia lagi hadapi adalah realita tidak menyenangkan. Hal yang sangat berat untuk dipikul oleh
seorang manusia. Sudah? 35. Ia maju sedikit, yang terjadi adalah merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Dalam Alkitab Bahasa Inggris, King James Version, kalimat begini, sekiranya mungkin, menggunakan kata ini, kalimat ini. If it were possible. If, seandainya, jika, kalau. Coba bayangkan ya, takut, sangat gentar, sangat sedih, seperti mau mati rasanya, lalu merebahkan diri ke tanah. Itu tuh posisi udah capek, lelah, sakit, tertekan, stres tingkat tinggi, sampai untuk berlutut atau berdiri atau duduk udah nggak bisa. Yang ada cuman rebah aja tuh, merebahkan diri ke tanah. Itu udah dalam posisi Tuhan nggak kuat. Udah dalam posisi nyerah. Kira-kira gitu tuh. Apa yang terjadi? Merebahkan diri ke tanah dan berdoa. If sekiranya mungkin. Sudah? 36 katanya. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Tadi ingat? Sadra, Mesa, Abednego juga bilang hal yang sama. Jika ia melepaskan kami. Tetapi jika ia tidak melepaskan kami. Coba ya. Nah, kali ini Yesus bilang, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Sama kan? Persepsinya kan? Sadra, Mesa, dan Abednego udah punya landasan. Tuhan mampu melepaskan. Tapi kalau toh Tuhan tidak melepaskan, coba. Yesus sudah punya persepsi ini. Tidak ada yang mustahil bagi Bapaknya. Sudah? Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Persepsinya adalah Tuhan tuh bisa loh. Buat Tuhan gak ada yang mustahil. Tapi kalau toh Tuhan mau untuk saya minum ini cawan, kalau toh Tuhan mau untuk saya hadapi ini proses, so be it. Seperti Sadra, Mesa, dan Abednego. Kalau toh Tuhan tidak melepaskan kami nggak mungkin itu tidak menyembah Tuhan. Kami nggak mungkin itu tidak melayani Tuhan. Kami nggak mungkin nggak menghormati Tuhan. Jadi Yesus juga bilang hal yang sama. Tuhan itu, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Tapi kalau toh memang saya harus minum ini cawan, so be it. Apa ini? Persepsi benar akan selalu menghasilkan respon benar dari kita. Pemikiran yang benar terbangun di dalam kita, sehingga Bapak Ibu dan juga saya akan menjadi orang-orang yang pilih tanding, Bapak Ibu. Kalau boleh saya pakai kalimat itu, pilih tanding. Teruji justru waktu musim kesukaran. Makanya kan tadi saya bilang, what if kita tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita tahu Tuhan berkuasa melepaskan kita. Tetapi pertanyaannya adalah, what if? Bagaimana jika dia tidak melepaskan? Bagaimana jika di dalam kemampuannya mengerjakan hal-hal yang tidak mustahil, ternyata Tuhan diam saja? Bagaimana jika? Sederhana. Alkitab bilang, Yesus tetap mengabdi kepada kehendak Bapaknya. Tapi kalau memang cawan ini saya harus minum, so be it. Amin. Coba lihat cerita yang lain. 2 Samuel pasal 12, Bapak Ibu. Ayat 15 ya. 2 Samuel 12 ayat 15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Jadi anaknya Daud dengan Batsheba sakit. Sudah? 16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia, coba, lihat ya. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam,
Semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. Yesus merebahkan diri karena proses berat yang harus dia hadapi. Daud, Alkitab bilang, berbaring di tanah, berpuasa dengan tekun, datang berdoa kepada Tuhan. Harapannya adalah anaknya sembuh. Sudah? Ayat 17. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Ia juga tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh ayat 18, pada hari yang ketujuh, apa yang terjadi? Matilah anak itu. Saudara perhatikan nggak? Coba lihat. Daud memohon kepada Tuhan. Ini nih bukan cuman minta nih. Ini nih memohon itu. Ini minta tingkat tinggi. Memohon. Sudah? 2. Berpuasa dengan tekun. 3. Berbaring di tanah. Sudah ada pada titik, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Ini anak saya sakit nih, tolong saya anak saya, supaya anak saya sembuh. Tapi ternyata ayat 18 bilang, pada hari ketujuh, dengan semua tindakan yang Daud sudah bikin tuh, dengan harapan bahwa dengan apa yang dia buat, Tuhan akhirnya sembuhkan anaknya. Di ayat 18 Alkitab bilang, pada hari yang ketujuh, matilah anak itu. Pada titik ini, apakah Daud punya apakah Daud boleh marah pada Tuhan? Apakah Daud boleh kecewa kepada Tuhan? Punya hak untuk marah pada Tuhan, punya hak untuk kecewa kepada Tuhan, punya hak untuk menista Tuhan punya nama? Bisa, Pak, Ibu. Karena bayangkan, sudah mohon, berpuasa dengan tekun, berbaringnya di lantai, seperti Yesus merebahkan diri ke tanah. Pertimbangannya kan sekarang begini, Tuhan bikin sesuatu dong, gitu. Tapi berita yang kemudian dia dapat adalah pada hari yang ketujuh, anak yang dia lagi gumulkan dengan sungguh-sungguh, meninggal. Di ayat 18, dalam Alkitab Bahasa Inggris, King James Version, kalimat terakhir, bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Nah, Bahasa Inggris bilang, if we tell him, kalau kita kasih tahu dia bahwa dengan seluruh upaya yang telah dia kerjakan ternyata anaknya mati, bagaimana jika nanti dia celakakan dirinya? Pertanyaannya, apakah Daud mencelakakan dirinya? Lompat ayat 20, Bapak Ibu. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Lalu ia masuk ke dalam mana? Rumah Tuhan. Dan sujud menyembah. Sesudah itu, pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Tadi coba. Orang-orang di dekatnya khawatir kalau Daud dikasih tahu bahwa dengan semua upaya yang telah dia kerjakan, ternyata Tuhan nggak jawab, anaknya mati. Nah, mereka berpikir bahwa kalau kita kasih tahu cerita ini, jangan-jangan dia akan celakakan dia punya diri. Nah, apakah Daud melakukannya? Tidak, Bapak Ibu. Di ayat 20 Alkitab bilang, dia masuk ke dalam rumah Tuhan, dan yang kemudian dia kerjakan adalah bowing, sujud nyembah Tuhan. Nggak menista Tuhan punya nama, nggak questioning Tuhan, why gitu. Saya tuh udah memohon, saya sudah bertekun puasa, saya sudah merebahkan diri di tanah, tidurnya di tanah, why? Secara kan Tuhan bisa seharusnya sembuhin saya punya anak. Seharusnya kan Tuhan bisa itu bikin dia sehat lagi. Tapi kenapa dia mati? Enggak loh, Bapak Ibu. Daud enggak ekspresikan itu loh. Ini yang Alkitab bilang. Daud masuk ke dalam rumah Tuhan
Dan yang Daud bikin adalah Daud bowing di hadapan Tuhan, sujud menyembah Tuhan. Coba-coba, bagaimana jika anak kita berdoa dia sembuh, ternyata dia meninggal? Apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya akan mencelakakan diri kita, atau kita tetap memutuskan untuk begini? Masuk ke dalam rumah Tuhan, menghampiri Tuhan, dan sujud menyembah Tuhan. Karena landasan dasarnya adalah persepsi yang telah terbangun di dalam kita adalah Tuhan itu saya layani, saya hamba, Dia Tuhan. Tuhan itu saya sembah. Tuhan itu saya hormati dalam seluruh kedaulatannya. Kalau toh dia harus mengambil keputusan untuk mengerjakan apa yang dia harus kerjakan berkaitan dengan saya punya hidup, maka saya akan tetap memutuskan untuk menyembah dia, melayani dia, menghormati dia dalam seluruh kedaulatannya. Kalau memang proses ini berat dan memang saya harus hadapi, saya akan menghadapinya tanpa mencelakakan diri sendiri, tanpa menista nama Tuhan, tanpa memilih jalan keluar dari jalur kebenaran, tanpa memilih untuk mengata-ngatai Tuhan dan mengancam meninggalkan Tuhan lalu meninggalkan Tuhan. Saya akan tetap mengabdi kepada Tuhan, sebab anyway, Tuhan tidak pernah bermaksud jahat untuk saya punya kehidupan. Alkitab bilang, seluruh rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk hidup saudara dan saya. Lalu sekarang begini, bagaimana jika kita tidak memperoleh apa yang kita minta dari Tuhan? Bertahanlah dalam proses. Tetaplah susun semua puzzle yang ada. Kenali apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tafsirkan informasi benar. Lihatlah gambar besar. Pahami seluruh maksud baik yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan menyerah dalam proses. Kenali Tuhan dengan benar. Sebab selalu di balik cerita salib ada kemuliaan, ada cerita-cerita hebat yang nantinya akan saudara dan saya kumpulkan dalam hidup kita. Cerita-cerita hebat itu adalah harta yang gak bisa dirampas oleh siapapun dari dalam kehidupan kita. Cerita hebat itu pada satu hari nanti kita akan menceritakannya kepada orang lain. Kalau Yesus tidak minum cawan, saudara dan saya nggak ada hari ini dalam posisi selamat dan akan menikmati kehidupan dalam sampai kepada kekekalan. Yesus minum cawan, kita hari ini ada. Kalau Daud tidak bertemu dengan proses yang hari itu dia harus jalani, dia tidak teruji sebagai orang yang bersih teguh hati, yang teguh hati tetap menyembah Tuhan whatever takes. Jadi ingat, bertahanlah di dalam Tuhan dengan persepsi yang benar, sehingga waktu saudara dan saya menghadapi apa saja dalam hidup, what if, apa yang saya punya diambil juga, apa yang saya minta tidak terjawab, saya akan tetap menjawab dengan kalimat ini. Saya akan tetap memuja Tuhan, melayani Tuhan, menyembah Tuhan, menghormati Tuhan, punya kedaulatan dalam hidup. Amin. Saya selesai, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami berdoa hari ini, Tuhan. Kiranya seluruh kebenaran ini termeterai dalam pemahaman kami, supaya pada akhirnya kami akan dikenal sebagai orang yang semakin memahami Tuhan, semakin berani melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, semakin berani untuk menghormati Tuhan dalam seluruh kedaulatan yang Tuhan punya, sehingga pada akhirnya di balik salib yang memang harus kami pikul, kami akan bertemu dengan kemuliaan, cerita-cerita hebat yang akan menjadi harta yang kami pegang seumur hidup, yang kami akan ceritakan kepada banyak orang tentang bagaimana Tuhan memang teruji sebagai pribadi hebat yang tidak pernah salah dalam rancangan. Saya berdoa kepada semua saudara, untuk semua saudara yang sedang mengalami kehilangan,
yang sedang mengalami keadaan ditinggalkan, yang sedang mengalami keadaan susah, tertekan dalam diri, sedih, gentar, takut dalam kehidupan, ada pada persimpangan jalan. Tuhan, saya berdoa, hadirlah dalam kehidupan semua saudara yang saya punya ini. Bantulah mereka dengan memberikan keteguhan hati untuk mempercayai Tuhan. Biarlah mereka telah membangun kehidupan di atas dasar yang teguh, yaitu firman Allah. Supaya biarlah di tengah susah, di tengah kegentaran, di tengah ketakutan, di tengah realita pertolongan tidak datang, mereka tetap berseteguh hati, teguh hati, berpegang kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya mereka bisa menyelesaikan proses ini dan keluar sebagai orang-orang menang yang punya cerita mulia untuk diceritakan kepada banyak orang. Kasih karunia Tuhan menyertai saudara. Kekuatan dari sorga menopang kehidupan saudara. Sehingga pada akhirnya saudara akan berdiri sebagai orang yang teruji, orang yang menang, orang yang bisa berkata di bagian akhir dari proses bahwa Tuhan mendampingi saya di musim kesukaran. Tuhan menjadi setia dalam kisah kehidupan. Dan saya bersyukur karena saya memiliki Tuhan yang hidup. Kuatlah Bapak Ibu, Tuhan menyertai. Seluruh kebenaran ini Tuhan materaikan di dalam kami, supaya kami terkenal menjadi pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja. Berkat-Mu menyertai kami turun-temurun, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Sampai ketemu pada sesi pengajaran berikutnya.